Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk di bulan Januari 2026 nanti ya. Nah, namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baiklah, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Queen of Wands di sana. Berikut ada energi dari kemudian di sini. Oh, berikutnya ada di sini. Ya. Kemudian ada di sini. Ini tadi Aquarius ya. Oke, ini sini. Waduh, Aquarius. Ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini ya. Ini tuh si pasangannya kamu tentu resah, cemas, gelisah dianya ya ketika menjalani relationship-nya kalian. Gitu loh. Jadi kayak dia dalam mode wajib ya. Seperti dia itu harus melindungi diri dia sendiri. Gitu loh. Dari kontaminasi energinya kamu. Gitu loh. Jadi kayak ada tidak percayanya si pasangan kamu ini tuh ke kamu ya. Jadi kayak bisa kamu ini tuh di matanya dia adalah ancaman besar. Kamu bisa bikin dia jadi gila. Ya, kamu bisa bikin dia kehilangan ketenangannya dia, kedamaiannya dia, kebahagiaannya dia, bahkan uangnya dia. Bisa seperti itu, ya. Jadi kayak gini, dia mau sama kamu, ya. Satu sisi dia bisa aja kayak tergila-gila sama kamu sebenarnya. Gitu. Tapi satu sisi lagi dia menganggap bahwa bahaya dengan kamu. Jadi ibaratnya begini ya, kamu ini tuh adalah pelangi. Dia takjub melihat pelangi ini. Wah, aku pengen menyentuh pelangi ini. Tapi dia tahu bahwa ketika dia mengejar pelangi, ya, ketika dia mau menyentuh pelangi itu, dia bisa saja jatuh ke jurang yang dalam. Gitu ya, yang bisa membunuh dia, paling tidak bikin dia menderita. Nah, kayak ginilah kira-kiranya analogi bagaimana dianya ke kamu. Kamu ingin dia miliki, kamu ingin dia punyai. Tapi resikonya besar kalau dia seperti ini kepada kamu. Gitu loh. Jadi kayaknya orang ini tuh kayak nggak percaya gitu ya, bahwa kamunya itu tuh memilih benar-benar untuk bersama dengan dia. Ada masa-masanya kamu bisa aja ngilang. Kamu bisa aja mencampakkan dia begitu saja. Kamu bisa aja dengan gampang memilih wanita lain ataupun pria lain. Kecele dianya. Bisa kayak gitu. Jadi kayak kamu itu tuh ada, tapi seperti kamu itu tuh sulit untuk diklaim menjadi miliknya dia. Ya. Jadi kayak kamu hanya bisa untuk dinikmati sementara saja. Sementara ada ego di dalam dirinya dia. Aku ndak mau sementara. Aku mau selama-lamanya dengan kamu. Cuman begitu dia melihat kamu, dia merasa bahwa belum tentu kamu akan mau seperti demikian. Karena melihat bagaimana sikap lakunya kamu misalnya. Bagaimana dia melihat siapa kamu apa adanya. Misalnya kayak gini lah. Kamu cakep banget ya. Kamu cantik. Kamu ganteng gitu. Kamu sukses. Orang-orang kayak kamu ini, kamu tinggal ongkang-ongkang kaki, duduk cantik, nunjuk. Aku maunya sama si ini, aku maunya sama si itu. Begitu menurut dia. Sementara dianya itu tuh ya dianggap bisa aja dia, aku orang biasa-biasa aja, cantik ya cantik, tapi ya kadarnya ya poin-poin 5 lah dari 10. Sementara di matanya dia bisa, kamu ada di poin 9 dari 10. Jadi boleh kan, akhirnya dia, aku rentan nih. Gitu loh, aku rentan. Nanti kamu ketemu sama cowok yang lebih ganteng, cewek yang lebih cantik, pasti kamu lebih milih ke sana. Karena kamu wajar memilih yang cantik, yang ganteng, sebab kamu juga cantik dan ganteng kira-kiranya. Begitu ya. Oh, kamu kan populer ya misalnya. Kamu populer, siapa sih orang nggak seneng sama kamu? Gitu ya.
karismanya kamu kuat, ya, pembawaannya kamu luas gitu loh. Ya, orang seneng dengan energinya kamu. Jadi ya dia bukan siapa-siapa, akhirnya begitu. Sana ya. Wah, kamu udah punya kehidupan yang luar biasa. Sementara dia masih berjibaku dengan hidupnya dia. Bisa-bisa aja kamu nanti akan cari orang yang selevel dengan kamu. Ya. Dan kamu kemudian meninggalkan dia. Nah, kira-kiranya gitulah. Ini contoh-contoh aja ya. Dan memang beberapa di sini tuh maaf-maaf aja. Mari lihat kayaknya kalian ada terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Jadi kamunya ini tuh punya pasangan lain. Dan dia tahu kamu punya pasangan lain. Dan menurut dia, kamu lebih condong dengan pasangannya kamu yang lain itu. Ketimbang dengan dia. Gitu ya. Nah ini yang bikin dia gak karu-karuan jadinya. Makanya dia merasa bahwa dia harus melindungi dirinya dia dari kamu. Wacana-wacana untuk putus sajalah dari kamu. Menghindar sajalah dari kamu. Mengelak sajalah dari kamu. Itu tuh sudah mulai ya. Sudah mulai kuat. Sebagai wacana untuk dia tindak lanjuti. Namun ingat, walaupun dia sudah berwacana untuk ninggalin kamu, tapi ini tuh nampaknya separoh. Jadi kayak terpecah dirinya dia. Separoh masih ingin bersama dengan kamu, tapi separoh harus menyelamatkan diri. Nah, gitu ya. Jadi lagi dalam keadaan rumit ini, ya yang bebet. Rumit. Gitu loh. Kalau mau untuk positive thinking, enggak lah, kamu nggak bakal ninggalin dia. Aku nggak bakal ditinggalin sama Aquarius. Aku bakal dicintai mati-matian sama Aquarius. Aquarius akan memilih aku. Kan itu ya positif-positif ya. Aquarius pasti sayang setengah mati sama aku. Mau berpikiran kayak gitu, dia kayak, nggak mungkin. Nggak bisa dia, nggak bisa. Lebih kuat, cepat atau lambat, aku akan ditinggalkan. Cepat atau lambat Aquarius akan bosen. Cepat atau lambat Aquarius akan memilih kesenangan yang lebih senang ketimbang bersama dengan aku. Gitu. Lebih mampu dia mikirin hal-hal yang ngeri-ngeri timbang hal-hal yang berkemungkinan indah dengan kamu. Gitu ya. Aku kalah jika aku harus berkompetisi dengan pasangan Aquarius yang lain. Gitu dia. Jadi ya bagian dari dia adalah kekalahan saja. Kemalangan saja. Gitu loh. Itu. Jadi mari lihat stres. Oh, stres dianya. Stres gara-gara ini. Nggak tenang banget lah. Bisa-bisa dalam pengalaman hidupnya dia, ini baru kali pertama dia alami goncangan mental, emosional sebegitu hebatnya ya, baru dengan kamu. Gitu loh. Jadi kayak aku harus lari, ada gitu dia. Aku harus lari. Aku harus menghindar, aku harus menyelamatkan dirinya aku. Nggak boleh aku cinta banget sama Aquarius. Padahal sudah terlanjur cinta banget gitu loh. Tapi dia ngerti cinta ini akan membunuh dia gitu. Jadi sebelum kematian secara lahir batin, ini lari katanya dia. Harus lari dari kamu. Gitu ya. Nggak boleh mikirin kamu. Tapi yang iyanya ketika dia bilang aku nggak boleh lagi mikirin Aquarius. Lah makin rajin pikiran tentang kamu nyelonong ya ke dalam benaknya dia. Begitu. Ya beberapa kayaknya akan mengambil tindakan ya. Akan mengambil tindakan misalnya kamu nggak usah kaget kalau nanti di bulan Januari tiba-tibanya dia ngeblokir kamu kawan. Gitu ya. Nah, kamu jangan kaget. Itu adalah bentuk dari self defensifnya dia. Ya, itu adalah bentuk caranya dia ngeproteksi dirinya dia, menindaklanjuti rasa khawatir, cemas, resah, gelisah. Jadi kayak sebelum dia dicampakkan oleh kamu, mendingan dia mencampakkan kamu duluan dengan cara ya kamu diblokir. Gitu loh. Ya. Atau nanti tiba-tibanya kamu ngeliat dia lari-larian. Ya. Kamu ngajak dia ketemu, dia tolak. Kamu chatting dia lambat menjawab atau bahkan bisa dia nggak ngejawab, ya, gitu. Kamu nelfon dia reject,
Nah, kamu jangan heran nanti ngelihat sikapnya dia seperti itu. Itu loh. Jadi kayaknya orang ini tuh butuh jaminan dari kamu. Ya. Dia butuh jaminan dari kamu Aquarius bahwa pikiran-pikiran buruknya dia tentang masa depan kalian ini tuh tidaklah sebuah kenyataan. Itu hanyalah pikiran yang kosong, ya. Itu pikiran yang tidak penting gitu. Jadi kayaknya orang ini tuh butuh sungguh-sungguh kamu deketin, gitu ya. Sungguh-sungguh mau kamu tunjukkan bahwa kamu mau sama dia. Dia tidak akan tergantikan, gitu loh. Kamu sudah terima dia seperti kamu sudah menerima sebongkah permata, berlian, emas, nah, gitu lah. Dia mau melihat ada sikap yang demikian dari kamu. Dia pengen kalau kamunya itu tuh banyak ngomong sama dia, banyak cerita, banyak bicara. Ya, karena dari bicara-bicaranya kamu itu tuh boleh dia dapatkan kesimpulan bahwa ya kamu ternyata sayang betul sama dia, gitu dianya. Jadi lagi butuh perhatian banget sebenarnya orang ini. Tapi butuh perhatiannya dia dengan cara ya tadi, bukan datang mengemis sama kamu, tolong dong perhatiin aku, nggak gitu. Ya, dirinya dia pengen diperhatiin sama kamu, tapi dengan cara lari. Justru ada tindakan yang paradoks di sini, tindakan yang bertolak belakang di sini. Jadi kamu nanti jangan salah paham gitu ya. Nanti sangkanya kamu bahwa orang ini memang dengan sengaja mau menghindar dari kamu. Iya, memang disengaja, tapi motif dibalik kesengajaan ini apa dulu? Itu yang patut untuk kamu ketahui, gitu ya. Supaya kamu jangan marah-marah. Lu kok aku tiba-tiba diblokir, ngamuk kamu sama dia. Apa sih kamu ini ngeblokir aku? Biar kamu jangan kayak gitu, tapi kamu sikapnya, bebek, aku kamu blokir ya sayang ya. Kenapa kamu blokir aku? Gitu, buka blokirnya ya. Gitu. Terus nanti kamu ngomong sama dia, ada apa? Kamu cemas ya? Kamu lagi nggak percaya diri ya bahwa aku tuh sayang kamu. Nah gitu, ngomong ya, pakai jurusnya kamu itu ya, jurus energi udaranya kamu itu ya. Lagi penting-pentingnya di sini untuk keluar. Orang-orang Aquarius kan pandai ngomong ya, pandai meyakinkan orang. Ya udah, yakinkan dia. Tapi memang begini, kalau mari lihat ya, kamu juga memang sih sebenarnya kamu macam dua-dua hati. Jadi hal-hal yang menjadi ketakutannya dia tentang keselamatan jiwanya dia ya, keselamatan emosionalnya dia, mentalnya dia, batinnya dia gitu ya. Memang bukannya muluk-muluk gitu loh, bukannya dia sedang bersikap berlebihan. Karena pada kenyataannya ya memang kamu men-trigger dia bisa merasakan hal yang demikian. Ya. Karena memang ya jelas-jelas misalnya kamu sudah punya pasangan lain. Gitu ya kan, memang jelas-jelas kamu ya sempet ya, setidaknya nanti di bulan Januari ya, kamu sempet kayak sibuknya kamu itu tuh pada hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya tentang relationship-nya kalian, gitu ya. Kamu memang lebih banyak diemnya, kamu memang lebih banyak aktifnya pada hal lain, gitu loh. Jadi memang berkurang intensitasnya kamu kepada si sayang bebeknya kamu, gitu loh. Dan barangkali kamu juga bisa nih iseng mulutnya kamu ya, kamu ngegodain dia gitu loh. Padahal kamu cuma bercanda. Memang kamu seneng ya kayak ngelihat kalau si dianya itu agak-agaknya takut kehilangan kamu, cemburu ya, dia cemburu, dia merasa tidak nyaman. Karena kan ada beberapa orang merasa lucu ya, merasa lucu kalau ngelihat pasangannya marah ya, sewot gitu. Aku nggak cinta kamu kok, biasa ya, permainan-permainan yang gitu-gituan dalam bentuk dari relationship-nya kita dengan manusia lain ya. Apalagi kalau ada tabiat-tabiat buliernya. Karena kan manusia ini tuh kan aneh ya, sangkanya dia itu sebuah bercandaan, tapi apa yang dia anggap bercandaan belum tentu
sebuah lelucon, bercandaan di matanya orang lain gitu. Sana ya, padahal mungkin iseng aja kamu kayak, aku nggak cinta kamu kok, aku lebih cinta sama si Fulan misal. Langsung, aduh mak, kan gitu dianya. Sangkanya dia itu kejujuran dari kamu, gitu, ya. Sangkanya itu kejujuran dari kamu. Jadi nggak bisa dia kayak masuk kiri keluar kanan, dia resapi. Wah, aku ini tuh ternyata bukan siapa-siapa di mata Aquarius, gitu loh. Datanglah dia mengibai diri dia sendiri, menyalalah alarm warning dalam dirinya dia, bahaya, bahaya, bahaya. Nah gitu di sana, ya. Nah berikutnya ya tadi, dengan sikapnya kamu yang jarang nelfon dia, chatting dia, gitu ya. Kamu mungkin bahkan menunda perjumpaan dengan dia. Nah, ini makin menguatkan asumsinya dia bahwa dia bukan orang yang berarti bagi kamu, gitu loh. Kalau dia berarti, masa sih kamu nggak mau rajin nelfon? Masa iya sih kamu bisa melewatkan satu hari tanpa chattingan dengan dia? Kan gitu di sana. Itu loh. Dan beberapa di antara kalian, ini kayaknya cerita mantan ini. Ya, beberapa ya. Jadi sepertinya kalian mungkin berstatusnya mantan gitu loh ya. Jadi ini tuh kalau mungkin secara generalnya apa ini hubungan casual ya. Hubungan casual. Nah, jadi dengan berada dalam posisi bahwa dia adalah pasangan casualnya kamu, kan gak ada jaminan. Gitu loh. Kamu bisa aja hanya dengan rangka niat bersenang-senang ke dia. Nanti udah puas kesenangannya kamu dengan dia, kamu segampang itu tancap gas ya. Melupakan dirinya dia kan. Nah, iya sih kalau hubungan casual, hubungan yang tidak jelas itu repot sih. Gitu loh, repot. Sedangkan hubungan yang jelas aja pun bisa bikin orang repot ya. Konon lagi kalau dia casual gitu ya. Dibilang pacar bukan, tapi aktivitasnya sudah kayak pacar. Kan seperti itu. Ya, mau menuntut juga siapa aku kan gitu. Macam tidak ada hak untuk boleh menuntut gitu ya. Mau komplain ya tidak punya hak untuk komplain. Ya namanya ini hubungan casual gitu ya. Gitu loh. Atau tadi kayak ceritanya mantan itu ya. Kamu mantan pacar yang masih tetap terkoneksi dengan dia. Gitu ya. Jadi dia tuh kayak bingung, kamu ini tuh mau ngapain dalam hubungan kalian. Apakah ini kemudian hanya akan menyenangkan kamu saja, sementara kemudian menyisakan kerugian untuk dia. Gitu loh. Kalau kamu mau balik sama aku ya ayo balik, beneran balik gitu. Tapi dia bisa melihat kayak kamunya itu tuh, kamu kan udah punya pasangan misalnya. Ya, atau kamu mau ngajak dia balik tapi ya sikapnya kamu berkurang ya, tidak sesuai dengan gambaran seorang kekasih. Nah, seperti itu. Ya. Jadi pokoknya intinya ya, si Yayang bebeknya kamu untuk bulan Januari merasa bahwa dia harus berhati-hati menghadapi kamu. Cinta boleh cinta, sayang boleh sayang, keinginan boleh besar untuk bersama dengan kamu. Tapi dia merasa bahwa dia harus tahu-tahu diri. Gitu loh. Dia harus sadar-sadar diri. Gitu ya. Jadi mental dan emosional terganggu banget ayang bebeknya kamu. Sementara kalau kamunya sendiri sih ya boleh dikatakan kamu enjoy aja ya. Kamu boleh-boleh nggak tahu nih apa yang sedang dia alami, apa ketakutannya dia, apa kecemasannya dia. Bisa-bisa kamu menganggap, aku udah, ya inilah yang terbaiknya sudah aku lakukan ke dia. Ini yang mampu aku kerjakan ke dia. Ini sudah maksimal ini. Gitu ya, nggak ada aku lakukan yang salah. Kamu pasti ngomongnya kayak gitu. Yang kayak tadi contoh yang Mari kasih, misalnya kamu bercandaan ke dia. Aku kan hanya bercandaan aja, gitu kamunya kan. Enggak lah, nggak mungkin dia ngambil hati. Enggak, gerak-geriknya kamu sangat dipantau. Diberikan poin sama si pasangannya kamu. Dia nggak bisa hanya kayak sebatas ngelihat kamu aja, mendengarkan kamu aja. Enggak, dia pikirin itu. Kenapa ya kamu sikapnya begitu ya?
tadi kamu ngomongnya apa ya? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Waduh, bahaya. Gitu. Jadi kayak ininya dia ya, instingnya dia untuk menyelamatkan dirinya itu tuh lagi tinggi-tingginya. Gitu loh. Ada yang tidak benar di sini. Begitu, ya. Baik. Sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Aquarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke, mari awal dari inisial S. Ada sayang, ya dia sayang sama kamu. U, udara. A, asmara, pengen banget berasmara. Rasa, iya ada rasa cinta di situ. Kemudian ada E, ada emas. M, ada mustika ya, atau meja lah. Kemudian ada L, ada lagu, dan K, ada kasih. Iya. Jadi dia bisa kayak ngelihat bahwa jangan-jangan dia ini tuh sedang cinta bertepuk sebelah tangan sama kamu. Dia aja yang mau sama kamu, tapi kamunya ogah-ogahan sama dia, antara mau antara enggak. Jadi kayak ada ketidakpastian gitu ya. Dan dia pengen ini tuh kalau kamu melepaskan dia dari pemikiran ketidakpastian tentang bagaimana nasibnya dia di sini dalam hubungan dengan kamu, gitu ya. Baik, mari awali dari dari zodiak Virgo di sini ya. Berikut ada energi dari sesama Capricorn. Bukan sesama, Ini kan Aquarius. Ini ada Virgo, Capricorn, berikut ada energi dari Sagittarius, dan kemudian ada energi dari Scorpio menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.